Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sinex Metrodata Indonesia. Saya Muhammad Fakih Bilowo dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang UniFi Controller Insight and how to access demo UniFi Controller. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe UniFi Controller. Tipe UniFi Controller ini ada dua, yaitu jika ingin yang menggunakan appliance maka bisa menggunakan UniFi Cloud Key atau biasanya dikenal dengan UCCK. Nah, di sini adalah halaman dari website Ubiquiti yang menjelaskan tentang UniFi Cloud Key. Bisa diakses di link berikut ini, ui.com/unify/unify-cloud-key. UniFi Cloud Key ini adalah satu-satunya controller hardware yang terdapat di line up produk Ubiquiti. Bisa kita lihat pada website tersebut, UCCK ini sudah memiliki quad-core processor, lalu memiliki size yang compact, lalu dia juga sudah support PoE 802.3AF, lalu dia juga memiliki SD card slot dan di power up dengan menggunakan USB Type-C. Langsung saja kita coba masuk ke datasheet-nya. Datasheet ini juga bisa kita akses di dalam website Ubiquiti juga. Jadi jika yang tadi kita sudah melihat insight dari UCCK, di bawahnya kita bisa mengakses dokumen-dokumen apa saja yang terkait dengan device UCCK ini. Di sini kita lihat bisa ada datasheet. Jika kita klik maka akan masuk ke datasheet dari perangkat tersebut. Berikut adalah topologi atau sistem example-nya jika kita ingin menggunakan UCCK ini ya, Cloud Key. Jadi kita bisa lihat bahwa implementasi sangat simpel. UCCK ini hanya dikoneksikan ke switch yang terdapat dalam satu segmen dengan UniFi AP. Lalu dia akan bisa diakses dari network atau network yang berbeda, namun dengan syarat antara network tersebut harus dapat diakses. Maksudnya jika kita memiliki segmen network yang berbeda, maka kedua segmen network tersebut harus dapat connect satu sama lain. Ini adalah kurang lebih deskripsinya. Nah, untuk spesifikasi sendiri kita bisa lihat dimensi dari UCCK ini cukup kecil, lalu beratnya juga cukup ringan. Nah, dia memiliki prosesor quad-core SoC dengan memori 2 GB DDR. Dia juga memiliki internal storage 16 GB dan memiliki satu port Ethernet. Lalu bagaimana dengan speknya? Berapa access point atau klien yang dapat dihandle oleh perangkat tersebut? Di sini saya sedang mengakses dokumen resmi dari Ubiquiti, yaitu Cloud Keys Device Management Limit. Nah, di sini kita bisa melihat berapa access point yang dapat connect beserta jumlah kliennya yang dapat dihandle pada saat yang bersamaan. Kita lihat di sini ada Cloud Key generasi pertama, kedua, dan generasi kedua plus. Di Cloud Key generasi pertama, jumlah USG ini adalah Unified Security Gateway yang mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Adalah device untuk semacam mini firewall dan manajemen. Lalu di sini adalah USW atau Unified Switch. Lalu yang ketiga ini adalah jumlah AP yang bisa connect, yaitu 23 AP. Lalu jumlah klien yang dapat connect, yaitu 1000 klien pada saat yang bersamaan. Selanjutnya, saya lupa menjelaskan bahwa UniFi Cloud Key ini bisa diakses, bisa memanage bukan hanya access point, namun bisa memanage hampir semua tipe device yang memiliki nama UniFi di depannya.
Contohnya seperti yang tadi kita sebut, USG, Unified Security Gateway, berarti dia bisa di-manage oleh controller tersebut. Begitupun Unified Switch. Jadi switch tersebut juga bisa di-manage oleh UCCK ini. Lalu selanjutnya ada di CloudKey generasi 2. Sama seperti sebelumnya, ada 3 device yang dapat di-manage oleh controller tersebut. Yang pertama USG, yang kedua Unified Switch, yang ketiga AP. Namun perbedaan di sini, jumlah Unified Switch yang bisa di-manage itu sudah masuk ke angka 10. Jadi lebih banyak dibanding CloudKey generasi pertama yang hanya bisa memanage 1 Unified Switch. Lalu jumlah AP yang bisa di-manage yaitu sebanyak 40 AP. Jumlah klien yang dapat connect secara bersamaan dan dapat di-manage dan dimonitor oleh controller tersebut berjumlah 2000 unit. Selanjutnya tipe yang paling tinggi itu adalah CloudKey generasi 2, Gen 2 Plus. Nah, di sini sama seperti 3 sebelumnya, bisa memanage Unified Security Gateway, Unified Switch, dan Access Point. Dan tidak terjauh beda dengan CloudKey generasi 2, jumlah switch-nya berjumlah 10 switch, AP sekitar 40, connected kliennya bisa 2000. Namun di sini ada tambahan, controller tersebut bisa memanage 20 kamera dan 20 kamera Unified Protect dan 15 kamera Unified Protect dan Unified Network. Jadi untuk produk CCTV ini Unified juga memiliki dua line produk yang berbeda ya. Jadi Unified Protect dan Unified Network kamera biasa. Seperti itu. Lalu tipe kontrol selanjutnya yaitu adalah Unified Software Controller. Jadi berbeda dengan UCCK sebelumnya, Unified Software Controller ini berbentuk software yang kita install pada PC maupun server. Jadi jumlah user yang dapat connect, jumlah AP yang dapat dihandle itu bergantung kepada di mana tempat kita menginstal software tersebut. Nah, saat ini saya sedang membuka Unified Software and Hardware Database Management, di mana kita bisa menentukan apa spek dari PC kita sehingga dapat memenuhi kebutuhan kita. Saya langsung masuk ke bagian sampel skenario. Jadi di sini adalah comparison purpose ya. Jadi kita akan membandingkan skenario A dan skenario B mengenai berapa jumlah AP dan klien yang dapat connect. Skenario A, sebuah Unified Software Controller kita install di Windows XP dengan spek Intel Pentium 4 dengan RAM 1,5 GB. Ini tentunya jika dibandingkan dengan spek PC saat ini untuk PC rumahan maupun PC kantoran, ini jauh lebih rendah dan lebih lama tipenya. Namun dengan spek tersebut kita bisa memanage 22 AP beserta 300 klien yang dapat connect. Namun kita lihat CPU-nya mencapai 100%. Nah, jadi jika kita asumsikan kita menggunakan Windows 10, katakanlah PC dengan OS Windows 10, lalu memiliki CPU minimal Core i5 dengan RAM 16 atau 32 GB, otomatis apa yang di-manage bisa berkali-kali lipat. Lalu skenario B tersebut kita bisa lihat Unified runs on a virtual Linux device instance via Intel Xeon, lalu dengan RAM 2 GB untuk manage 6 access point beserta 120 klien yang connect dalam waktu bersamaan di 3 site. Lalu bisa kita lihat di poin ketiga, CPU usage-nya stuck di 20%, jadi ini ringan sekali.
kurang lebih begitu spek hardware yang dapat kita manage. Memang pada UniFi sendiri tidak men-state secara detail mengenai jika kita ingin 100 AP yang dapat connect dan 10.000 klien, berapa yang harus kita pakai. Memang tidak di-state di dokumen resminya, namun kita bisa mengira-ngira berapa spek yang dibutuhkan dengan menggunakan dokumen tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengakses demo UniFi Controller. Di sini saya sudah membuka tab baru pada browser saya. Kita bisa mengakses alamat di demo.ui.com pada browser yang kita miliki, demo.ui.com, maka akan terbuka secara langsung tampilan dari controller. Jadi tampilan ini tidak ada bedanya jika kita membuka di UCCK maupun di UniFi Software Controller, itu sama persis. Jadi seperti ini tampilannya. Kita akan jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah logo UniFi ini. Jika kita klik, kita akan masuk ke website dari Ubiquiti. Lalu ketika kita pilih dashboard, ini adalah tampilan saat ini. Kita mulai dari dashboard. Di dashboard tersebut bisa menjelaskan secara kesimpulan lah ya. Secara kesimpulan berapa persen sih kondisi network kita saat ini. Perlu di note kondisi network yang menggunakan UniFi Controller. Nah, pada demo ini semuanya sudah terkonek dan dapat di-manage dengan baik. Jadi di sini tertulis 100%. Nah, pada controller tersebut, pada dashboard, yang pertama kita juga bisa melihat kondisi ISP. Apakah sedang ada down atau sedang naik. Nah, itu kita bisa lihat jangka waktunya 24 jam. Kita bisa lihat 24 jam tersebut bagaimanakah kondisi dari throughputnya. Di sini ada grafik yang menunjukkan naik dan turunnya. Jadi kita bisa kurang lebih mengira-ngira karena di sini juga tidak terstate masing-masing jamnya ya. Mengira-ngira di jam sekian berarti ISP tersebut kondisinya sedang turun. Jadi kita juga bisa mengambil kesimpulan atau mengambil sampel-sampel dari masing-masing hari untuk jika memang tidak sesuai atau kondisi ISP-nya buruk, itu kita bisa melakukan komplain atau bagaimana ke ISP tersebut. Lalu di sini selain throughput, kita juga bisa melihat latensinya apakah stabil dalam jangka waktu 24 jam ataukah naik turun dan sebagainya. Di sini UniFi Controller seperti yang saya sebut sebelumnya bisa memanage semua tipe perangkat Ubiquiti yang memiliki nama UniFi di depannya. Kita bisa lihat ada UniFi Security Gateway, ada UniFi Switch, ada access point, dan berapa jumlah klien yang saat ini sedang connect. Bar selanjutnya atau bagian selanjutnya kita bisa lihat Wi-Fi matrixnya ya. Sebelum masuk ke yang paling bawah, kita melihat Wi-Fi traffic distribution. Nah, di sini semua access point dari Ubiquiti sudah support dual band. Yang dimaksud dual band ini adalah band pertama yaitu 2,4 GHz dan band selanjutnya 5 GHz. Jadi sudah bisa memancarkan SSID di 2,4 dan 5 GHz. Jadi jika ada klien yang menggunakan handphone yang support 5 GHz, maka secara otomatis dapat connect access point dengan gelombang tersebut. Lalu jika ada yang memiliki device 2,4 GHz, maka akan connect secara otomatis pula untuk masuk ke gelombang 2,4 GHz tersebut. Nah, untuk dashboard tersebut bisa mengetahui apakah channel-channel dari masing-masing band ini sedang penuh atau tidak. Di sini kita bisa lihat yang di 2,4 GHz channel 1, 6 dan 11 semuanya terpakai. Lalu di channel
di band 5 GHz itu ada beberapa channel yang kosong dan ada beberapa channel yang terisi. Selanjutnya adalah bagian Wi-Fi matrix. Di Wi-Fi matrix ini kita bisa melihat apakah ada anomali yang terdapat pada network kita. Khususnya untuk access point, kita bisa melihat dalam jangka waktu jam apakah ada anomali atau tidak. Selanjutnya adalah association failure atau gagal atau tidaknya device dalam connect ke access point. Di sini kita bisa lihat berdasarkan jam. Selanjutnya adalah statistik. Di statistik ini kita bisa melihat semua segmen-segmen atau tipe-tipe yang sedang connect, yaitu contohnya dengan menggunakan network protokol berapa traffic yang berjalan, untuk media streaming berapa traffic yang berjalan, web service, social network, dan file sharing. Selanjutnya kita masuk ke bagian map. Bagian map ini adalah topologi yang dibuat secara otomatis oleh Unified Controller. Namun perlu di-note yang terdapat pada topologi tersebut hanyalah semua tipe satu brand, semua tipe perangkat yang bermerek Ubiquiti. Jadi jika kita lihat ini adalah gateway atau Unified Security Gateway, lalu di sini kosong dan selanjutnya langsung ke switch access, maka sebetulnya pada implementasi di lapangannya mungkin di tengahnya ini ada switch core yang berbeda brand atau switch distribution yang berbeda brand, maka tidak dapat terlihat di topologi tersebut. Selanjutnya yaitu device. Di device ini kita bisa melihat device name, IP address, experience yang didapat, lalu modelnya beserta uptime-nya. Berapa lamakah device tersebut sudah up dan connect ke Unified Controller tersebut. Selanjutnya bagian client. Nah, di client ini cukup detail juga. Kita bisa lihat hostname, IP address, bagaimana experience-nya, dia connect-nya menggunakan apa, SSID admin atau corp, corporation, lalu download atau uploadnya berapa, dan uptime-nya berapa, sudah berapa lama dia connect, dan sebagainya. Jika kita ingin memfilter untuk wireless only, kita bisa mengklik bar tersebut, lalu kita bisa melihat hanya klien-klien wireless yang connect, lalu begitupun untuk wired. Selanjutnya adalah bagian insight. Insight ini cukup mirip dengan device dan client. Jadi di sini menjelaskan tentang hostname, lalu manufacturer-nya apa, lalu upload download-nya berapa, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu di bagian threat management. Jadi threat management ini berfungsi untuk karena Ubiquiti memiliki produk Unified Security Gateway, sebetulnya dia juga bisa memiliki fitur threat management, namun tidak sekompleks atau tidak selengkap firewall. Kita lihat bersama-sama di sini. Kita bisa melihat bagian site, ada site configuration. Lalu di sini adalah wireless network-nya. Kita bisa buat SSID di bagian tersebut. Kita bisa membuat, lalu security-nya menggunakan apa. Coba kita edit salah satu. Nah, jadi kita bisa membuat SSID-nya namanya apa. Lalu kita bisa membuat security-nya apa. Tipe WP Enterprise atau personal. Lalu key-nya apa. Lalu kita juga bisa men-state berapa VLAN-nya. Dan lain-lain. Ini adalah VLAN-VLAN, subnetnya masing-masing, bisa kita buat. Di sini saya hanya menjelaskan tentang insight-nya saja. Untuk masing-masing fiturnya sendiri, jika kita bahas pada video kali ini mungkin akan terlalu panjang. Jadi kita mungkin akan membuat segmen-segmen tersendiri mengenai detail yang lebih deep untuk Unified Control tersebut.
Di sini kita bisa melihat lognya dari UniFi controller. Kita bisa lihat contohnya ini adalah berubah channelnya dari 6 ke 1 untuk klien tersebut. Kliennya sedang connect karena mungkin sedang berjalan dari satu titik ke titik lainnya dan connect ke access point yang berbeda. Bisa kita lihat dari bagian event. Lalu kita juga bisa melihat alert di bagian tersebut, bagian ini. Apakah ada error, warning. Di sini ada live chat support yang akan connect. Sebetulnya ini akan langsung connect ke web UniFi controller, namun ini memang mungkin tidak di demo tersebut tidak bisa ya, tidak support. Lalu untuk settingnya sendiri kita masuk ke bar yang mirip dengan thread management. Ya, sama dengan bagian thread management. Kurang lebih begitu yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mungkin kita akan membuat device-device atau tipe-tipe dan fitur dari controller ini lebih detail di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.